Bentar ya, saya share screen dulu ya. Oke. Oke, udah bisa kelihatan? Oke. Hari ini tema kita adalah peacemaker, yaitu pembawa damai. Ini adalah teaser dari apa yang akan kita bicarakan di sepanjang bulan Maret 2021. So, di bulan Maret 2021, saudara bisa ajak semua rekan-rekan untuk ikut ibadah online, karena kita telah menyiapkan tema yang begitu baik. Waktu mempersiapkannya saja, saya begitu-begitu amazed dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada para pemimpin yang telah menyiapkan ini, bahwa kebutuhan kita adalah saat ini adalah begitu banyaknya konflik yang terjadi di keluarga yang tidak terselesaikan, sehingga itu membuat bisa konektivitas susah gitu ya, hubungan komunikasi susah, akhirnya kreativitas juga jadi kurang, lalu keluarga bisa bergesekan. Dan ada psikolog UI yang baru saya baca beritanya dari Liputan 6 baru-baru ini, berkata bahwa parah sekali kondisi akibat WFH ini yang terjadi hampir 1 tahun ini, yaitu karena semua kerja dari rumah, lalu habis itu sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, semuanya dari rumah, from home. So otomatis masalah di sekolah jadi masalah di rumah, masalah di kantor jadi kena di rumah, masalah di pelayanan bisa kebawa di rumah, saudara. So kita penting sekali untuk bisa punya hikmat yang tepat untuk bagaimana menyelesaikan konflik. Tema bulan Maret nanti adalah imperfect, tidak sempurna. How to find harmony in an imperfect family. Bagaimana menemukan harmonis, bagaimana mengusahakan keluarga yang harmonis di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah anggota-anggota keluarga yang tidak sempurna, tetapi saling mengampuni dan saling menerima di dalam ketidaksempurnaan. So hari ini saya akan bawa sedikit secelumit aja tentang peacemaker, tentang membawa damai. Oke? Peacemaker. Saya akan mulai. Matius 5 ayat 9 berkata seperti berikut. Berbahagialah orang yang mendamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahasa Inggrisnya, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Peacemaker, pembawa damai, pembuat damai. So Alkitab berkata Alkitab nggak berkata berbahagialah orang yang damai atau peaceful, tenang-tenang aja. Kita yang penting nggak mau ada konflik lah, nggak mau ada konflik, pokoknya peace lah, peace gitu. Indonesia yang katanya negara damai gitu ya, saudara ya. Iya, segala macamnya, udahlah hindari konflik lah, damai aja lah. Buktinya kalau kita ditilang polisi, kita langsung bilang, Pak, damai Pak, gitu ya kan, keluarin duit gitu ya. Saudara, ini negara damai katanya. So hati-hati saudara. Tuhan nggak berkata berbahagialah orang yang damai ya, atau peaceful. Tuhan juga nggak berkata berbahagialah orang yang cinta damai atau peace lover. Apa beda cinta damai dengan pembuat damai? Pembuat damai adalah orang yang membuat jadi damai. Sedangkan peace lover, orang yang cinta damai, adalah orang yang menikmati hasil dari yang dikerjakan oleh peacemaker. Karena nggak mungkin peace lover atau pencinta damai itu bisa saudara, bisa merasakan damai kalau nggak ada orang, ada peacemaker yang mengusahakan damai. Tuhan berkata berbahagialah orang yang membawa damai atau peacemaker. Nah, peacemaker ini berdarah-darah. Makanya kalau saudara tahu, pasukan ada pembawa perdamaian dunia, itu bawanya senjata. Saudara. Lucu ya, ada perang.
Ada peacemaker, pasukan pembawa perdamaian, pembuat damai, pasukan peacemaker. Yang logonya gitu, saudara, logo slang itu, saudara ya. Yang kayak gitu itu logo peacemaker itu, saudara. Itu mereka memegang senjata, saudara. Kenapa? Karena memang damai itu emang enak dinikmati, tetapi mengusahakannya berdarah-darah, saudara. Itu mengorbankan banyak hal, saudara. Jadi nggak gampang untuk menjadi seorang pembawa damai. Nah, hari ini kita mau pembawa damai. Dan sometimes you've got to confront people before you can comfort them. Terkadang kita harus mengkonfrontasi seseorang, kayak pasukan pembawa damai itu. Oh, dia hadir di satu tempat itu ngegoncang suatu tempat, saudara. Pasukan pembawa perdamaian itu. Seperti yang digambar itu, saudara ya. Kadang kita harus confront people, mengkonfrontasi sebelum bisa membawa damai di dalam kehidupan orang tersebut. Ya, harus ada yang diubah, saudara. Nah, banyak orang berkata, udahlah, nggak perlulah, kita damai-damai aja. Orang peace lover akan bilang gitu, saudara. Damailah, tenang-tenang aja. Nanti waktu juga akan menyelesaikan. Makanya kalau saudara konflik, seringkali ada orang yang mendiamkan dengan berkata, nanti beres sendiri, nanti tenang saja. Percayalah saudara, tidak ada konflik yang akan beres dengan sendiri. Yang ada adalah dia itu tersimpan, terpupuk, lama-lama itu numpuk terus, tinggal nunggu waktu, itu akan meledak, saudara. Terpicu, terkuak dikit aja permukaannya, itu bisa seperti magma gunung api yang akan meluap, saudara. So harus diselesaikan. Setiap konflik harus diselesaikan. Orang bilang time heals, waktu akan menyembuhkan. Biarlah waktu menyembuhkan. Saudara, waktu nggak pernah bisa menyembuhkan. Saudara nggak bisa bilang sakit kanker, begitu menemukan sakit kanker, dia bilang, udah diamin aja. Nanti juga akan sembuh, waktu akan menyembuhkan. Enggak, yang ada tambah lebar, saudara. Saudara belum merasakan aja gejalanya. Lama-lama numpuk dan itu terjadi kepada nenek saya, opung saya. Waktu ditemukan ada sel kanker, dia nggak mau dia apa-apain, dia ngerasa udah tua, udahlah, nggak apa-apalah, diamin aja gitu. Kita mau coba bawa, dia nggak mau, udahlah. Masih oke-oke aja sih, karena dia belum merasakan konfliknya dalam tubuhnya saat itu. Begitu tiba waktunya, waduh, tiba-tiba kondisi cepat banget, drop, menurun dan akhirnya meninggal, saudara. Puji Tuhan, dia telah meninggal setelah menerima Tuhan Yesus Kristus, diberitakan oleh cucunya ini, saudara. Saudara, demikian juga, tapi enggak, saya influenza atau flu kemarin didiemin aja sembuh. No, itu enggak sembuh, bukan sembuh karena waktu. Ada peacemaker, ada pembawa damai. Siapakah? Ada konfrontasi di dalam tubuh saudara, bukan waktu yang menyembuhkan. Nama peacemaker yang mengkonfrontasi virus influenza saudara dalam tubuhnya adalah namanya antibody. Antibody itulah peacemaker. Pasukan pembawa perdamaian dalam hidup saudara. So dia konfront dan akhirnya berhasil. So time cannot heal. Waktu nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah peacemaker. Oke, ada pasukan pembawa perdamaian. Kita lanjutkan. Akibat apabila konflik nggak terselesaikan, maka ini menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. So ternyata hubungan kita dengan sesama ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah, nggak bisa terlepas, saudara. Akibat konflik yang terselesaikan itu menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus bilang gini dalam pengajarannya, apabila engkau ingin memberi persembahan, lalu engkau ingat di hati saudaramu ada sesuatu tentang kamu, tinggalkanlah persembahanmu. Jadi jangan dibawa pulang persembahannya, katanya. Tinggalkan persembahan, jadi persembahan dulu. Tinggalkan persembahanmu, lalu pergilah bereskan dulu. Bereskan. Artinya Tuhan lebih tertarik dengan pemberesan hatimu daripada persembahanmu, saudara. Oke, menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Yang kedua, apabila konflik nggak terselesaikan, itu menghalangi doa saya dijawab. Perhatikan ayat ini. Hai para suami-suami. Ini bukan mengangkat-ngangkat istri ini ya, tapi ini penting. Ini berlaku juga apabila berlaku juga bagi istri. Demikian juga kamu suami, hai suami-suami. Dalam kurung saya tambahin, hai istri-istri juga. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Juga buat istri, hiduplah bijaksana dengan suamimu.
sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris tahta kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini kepotongnya. Supaya doamu jangan terhalang, saudara. Ternyata doa bisa terhalang apabila kita saudara hidup nggak bijaksana, hidup nggak dalam damai dengan pasangan kita. Istilahnya gini, ini rekening, saudara pengen dapat pewaris, istri kita atau suami kita adalah teman pewaris tahta kasih karunia, dan warisan itu baru cair apabila rekeningnya ditandatangani dua pihak, yaitu suami dan istri, teman pewaris tahta kasih karunia. Kalau enggak, segala warisan, segala berkat rohani, segala berkat yang Tuhan curahkan terhalang, doa kita terhalang apabila kita hidupnya dengan konflik dengan pasangan kita. Ingat, ini teman pewaris, tanda tangannya harus dua dulu, baru dapatin berkat sempurna, saudara. So, kalau saudara mendiam-diamkan masalah, saudara bahaya, saudara. Saudara harus bereskan konflik. Yang ketiga, akibat dari konflik yang nggak terselesaikan adalah menghalangi kebahagiaan saya. Kenapa? Karena saya hidup di luar kebenaran. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Agak susah bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya keren. Peacemakers who sow in peace, yang menabur. Jadi seorang pembawa damai yang menabur dalam damai, yaitu bukan hanya status kita, tapi cara menabur, mengusahakan damai juga benar. Reap a harvest of righteousness, menuai buah-buah kebenaran. Buah kebenaran yang bisa bikin kita hidup dalam kebahagiaan. So itu dia akibat dari konflik nggak terselesaikan, saudara. So bereskan konflik. Jangan dituntut. Kalau belum masalah, suatu saat nanti akan masalah. Saya banyak banget mengkonseling pribadi orang, dan ada yang couples juga beberapa, saudara. Itu semua, saudara, masalah-masalah mereka bukan masalah besar-besar banget. Itu masalah kecil yang ditumpuk. Masalah kecil yang ditumpuk terus, saudara. Sampai akhirnya yaitu. Akhirnya ya meluap, saudara. Ada orang yang konfliknya sederhana, saudara, karena istrinya sukanya Instagram story terus, saudara. Dilihat, dipantengin, dia cerita sama saya, kesel saya sama dia, bang. Ya udah, saya maki-maki aja, bang. Katanya udah sampai itu sampai cekik-cekikan, saudara. Dia cekik istrinya terus. Kenapa? Karena Instagram story terus. Ini kok nggak ada ininya. Jadi istri kok gimana, kayak nggak nyambung sama saya nanti. Saya bacanya berita-berita yang bagus, saya pelajari bagaimana bisnis supaya keluarga ini berkembang. Dia main story, Instagram story terus. Hari itu sederhana, saudara, ditumpuk diam meledak, cekek istri, saudara. Orang itu lagi ada yang datang mau cerai juga, datang sama saya, aduh tunggu dulu, jangan cerai. Saya kasih mereka, saya udah pernah cerita, saudara, saya kasih mereka selembar kertas, tulis dulu lah sebenarnya apa sih harapan kamu buat suami, apa yang, dan ternyata nggak ada yang besar-besar, semuanya kecil-kecil. Aku mau kalau kamu tapi nggak terkomunikasikan dengan baik karena bawaannya emosi terus. Aku mau, katanya, ini ada orang yang waktu kami konseling, aku mau kalau habis bermesraan, tiap kali mau bermesraan kamu mandi dulu. Si suaminya bilang, aku mau kalau tiap kali aku antar kamu kerja, kamu bilang terima kasih. Kamu nggak pernah bilang terima kasih. Didiemin, konflik batin itu suatu kali meledak, ya begitu, saudara, minta cerai. Udah layangkan surat cerai, saudara. Puji Tuhan mereka bertemu dulu dengan kita, saudara, dan beberapa keluarga yang lain, dan akhirnya bisa dikonseling, saudara. So, ini dia, saudara. Jadi selesaikan konflik. Be a peacemaker, not just a peace lover. Oke? Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik? Tentu saja harus dikomunikasikan. Pertama-tama memang untuk menyelesaikan konflik ini hubungan kita dengan Tuhan lebih dulu. Hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita harus beresin dengan Tuhan. Setiap orang yang saya konseling, saudara, semuanya waktu saya tuntun, saudara, semuanya rata-rata punya hubungan yang nggak baik dengan Tuhan. Lihat aja saat teduhnya gimana. Biasanya di saat hubungannya lagi ada yang nggak beres, ada firman Tuhan yang disangkali. Mungkin dia bisa ada disiplin-disiplin rohani yang dia jalankan, tetapi ada kebenaran atau ada firman Tuhan yang pasti yang diabaikan, yang membuat konflik itu terjadi, saudara. Setelah kita introspeksi diri, ya saudara, itu nanti kita akan bahas nanti di bulan Maret. Itu lengkap banget, saudara. Tiap minggunya, saudara. Tema-temanya adalah minggu pertama, It Starts With You.
Dimulai dari kita, bagaimana mengintrospeksi diri di hadirat Allah sampai akhirnya lahirlah damai. Yang kedua, nanti minggu kedua adalah adjust your expectation. Kita harus selaraskan, sesuaikan ekspektasi kita, harapan kita, supaya karena konflik itu terjadi akibat harapan-harapan yang terlalu tinggi yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, time to talk, time to listen, dibawakan oleh Pastor Raditya Oloan nanti di minggu ketiga bulan Maret. Saudara, dia bagaimana mengkomunikasikan dalam konflik, berkomunikasi dengan baik. Ada waktunya bicara, ada waktunya diam. Saudara, yang keempat adalah yang terakhir nanti Kak Luki yang akan sampaikan topik yang luar biasa. Dia baru ngomong sedikit aja, saudara, teasernya saya udah bilang ini keren banget nih. Don't sweat small things, yaitu masalah yang besar dijadiin kecil, masalah yang kecil dihilangin, saudara. Don't sweat small things, nggak usah pusing dengan hal-hal yang remeh-remeh, saudara. Nah, ini kita akan bahas bulan Maret. Hari ini saya akan kasih pendahuluannya aja, pentingnya menjadi peacemaker, saudara, menyelesaikan konflik. Amsal 25 ayat 9-15 yang menjadi dasar saya, bagaimana mengusahakan damai. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu. Jadi kalau ada masalah, bela perkara, jangan didiamin. Tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti salju sejuk di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut, ini kelihatan ya, lidah lembut mematahkan tulang, saudara. So, ada empat hal praktis bagaimana cara menyelesaikan konflik. Pertama, saudara, sebelum ini saudara harus introspeksi dulu. Kalau ada dosa, ada kesalahan, saudara harus introspeksi diri dulu di hadapan Tuhan. Tetapi saudara harus mengusahakan, karena peacemaker dia harus inisiatif mengusahakan damai. Oke? Yang pertama, topiknya harus fokus. Kalau kita duduk dan mencoba menyelesaikan konflik, topiknya harus fokus. Baca ini ayat yang ke-9 tadi, 10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tapi jangan buka rahasia orang lain. Artinya, dengan kata lain saya ambil, kalau bahas satu topik, maka jangan melebar kemana-mana. Aku mau bahas yang kemarin, aku minta maaf ya kemarin, tapi abis kamu dulu juga pernah begitu sih, abis dulu beberapa minggu lalu kamu juga pernah ngelakuinnya, kan aku ampuni, jadi kamu sekarang harus ampuni. Itu namanya melebar kemana-mana, saudara. Bela perkaramu terhadap sesamamu, tapi jangan buka rahasia orang lain. Artinya jangan melenceng kemana-mana ceritanya, saudara. Topiknya harus fokus. Waktu di dalam Alpha Marriage Conference, kita diajari bagaimana caranya. Namanya peraturan sapu tangan. Gitu. Kakak saya kemarin soalnya baru baca-baca lagi bukunya, saudara. Jadi sapu tangan. Jadi siapa yang mau menyelesaikan konflik, topik siapa yang harus dibicarakan, misalnya suami istri ini, saudara. Kalau suami istri nih ya, saudara, ya, jadi bisa sepakat. Saudara pegang yang itu harus memegang sapu tangan, gitu, saudara. Pegang sapu tangannya. Artinya topiknya dia yang harus dibicarakan. Jangan melebar kemana-mana. Kalau melebar bisa setelah selesai pembicaraan konfliknya makin nambah, saudara. Topiknya topik dia aja. Yang kita mau bereskan adalah isi hati orang yang memegang sapu tangan itu. Jadi dengan demikian topiknya fokus. Karena kalau enggak, kamu supaya jangan orang mendengar engkau dan mencemooh engkau dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang, saudara. So, bereskan ini, saudara. Bela perkaramu, bereskan, tetapi jangan sampai kemana-mana. Oke, next. Dikatakan seperti berikut. Yang kedua, waktunya harus tepat. Dikatakan di ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Setelah topiknya fokus, ya, kita jaga waktunya harus tepat.
Seringkali waktunya nggak tepat, dia lagi sibuk, kita bicara kita baik, tapi lagi emosi, saudara, lagi hektik, waduh, akhirnya ya dia nggak bisa fokus dengan perkataan kita, saudara. Ambil waktu yang terbaik. Kalau nggak ada waktu yang terbaik, saudara usahakan, make your time, bikin suasana kondusif. Ada yang datang sama saya, pernah bilang, kalau kami Pak gampang, kalau lagi konflik, udah, aku bikin ajak makan berdua aja dulu, ajak makan bersama, suasana tenang di tempat yang agak bagus dikit, pasti bicaranya jauh lebih enak. Waktunya saudara harus tepat, make your time. Oke, kalau lagi hektik jangan, bisa tambah masalah, saudara. Istilahnya kalau anak muda sekarang, jangan waktu lagi senggol bacok, saudara. Jadi ada tipe senggol bacok. Lu awas lu ngomong apapun, kalau lagi hektik dia diganggu dikit, colek dikit, langsung menggonggong, saudara. Bahaya, saudara. Waktunya harus tepat. Yang ketiga, saudara, ayat ini dikatakan di ayat 12, teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar, saudara. Teguran orang bijak. So, kata-katanya harus bijak. Eliminasi kata-kata yang berpotensi untuk memicu. Saudara, setiap kali ada damai yang perlu kita usahakan, ada masalah yang perlu dibereskan, saudara. Percayalah, jangan gunakan kata-kata selalu, kamu selalu begitu. Itu saya beberapa kali sering konflik sama istri kalau pakai kata generalisasi, saudara. Kamu selalu begitu, seolah-olah dia nggak pernah berubah, seolah-olah nggak pernah baik, saudara, nggak perlu melakukan yang baik, udah kita judge selalu. Atau kita pakai generalisir, aduh, semua perempuan emang sama, atau semua laki-laki emang sama. Nggak usah kayak gitu, saudara. So, kita hindari kata-kata yang bisa melukai, yang bisa merendahkan dia, menyamakan dia dengan orang yang dia nggak suka, saudara. Menyamakan dia dengan figur atau dengan gambaran, menganalogikan dia dengan gambaran yang dia benci, saudara. No, berkata-katanya harus bijak. Bijaklah berkata-kata. Kemudian yang keempat, saudara, sikapnya harus lembut. Ayat 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Sekeras apapun orang, tulang itu keras ya, saudara ya. Sekeras apapun seorang, kalau kita sikapnya sabar dan lembut, maka apa yang terjadi? Maka kita akan melihat ada perubahan. Orang itu bisa terima masukan kita dengan baik, saudara. Dan kita harus ketemu di tengah-tengah, jangan memaksakan keinginan kita. Kita harus lower your expectation. Kita nggak boleh mengangkat ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang, saudara. So, sikap yang sabar dan lembut. Sehebat apapun kata-kata kita, sebijak apapun kata-kata kita, disampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan sikap yang nggak baik, gestur atau sikap tubuh yang nggak baik, maka apa yang terjadi, saudara? Maka itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan konflik, membawa damai. So, this is how to communicate peace. Bagaimana mengkomunikasikan damai, saudara. So, kita menyelesaikan konflik, saya akan kasih gambarannya. Topiknya harus fokus. Jadi fokus, waktunya harus tepat, kata-katanya harus bijak, sikapnya harus sabar dan lembut. Sikapnya harus sabar dan lembut. Topik, waktu, kata-kata, dan sikap. Perhatikan itu, sehingga kita menjadi pembawa damai. Nah, ini bukan hanya di saat kita, saudara, berurusan dengan orang lain, saudara, tetapi ini penting banget, saudara. Saudara, pembawa damai yang saya maksud ada 3. Yang pertama, kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kita membawa damai dalam hidup seseorang. Membawa damai artinya kita berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, saudara, kita membawa orang berdamai dengan Tuhan. Saya ulangin. Peacemaker yang saya maksud di sini ada 3. Yaitu pertama, kita berdamai dengan Tuhan. Tanpa perdamaian dengan Tuhan, kita nggak akan bisa jadi peacemaker. Yang kedua, kita berdamai dengan sesama kita. Terutama orang terdekat dengan kita. Yang ketiga, kita membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. Membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. So, saya rasa apabila ini terjadi, saudara, kita akan menjadi peacemaker yang akan bawa damai. Firman Tuhan katakan, apabila jalan-jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuhnya pun didamaikan dengan dia.
So di saat kita udah berdamai dulu dengan Tuhan, maka kita akan punya potensi untuk berdamai dengan orang lain dan mengusahakan damai. Dan Tuhan memanggil kita bukan hanya jadi peace loving, tapi peace lover. Saya akan selesaikan dengan ini, setelah itu kita bisa lanjutkan weekend kita, saudara. Yaitu doa dari Saint Francis dari Assisi. Santo Francis dari Assisi. Dia adalah terkenal bagi orang Katolik sebagai santo pembawa damai. Makanya kalau ada foto-fotonya dia, seringkali dia digambarkan ada banyak burung datang, alam itu pun datang suka kepada pribadi yang penuh damai seperti Santo Francis. Dia katakan seperti ini, jadikan ini doa kita, jadikan ini doa jemaat MDC Jakarta. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajar aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan kematian kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita percaya bahwa kita mau menjadi peacemaker itu tadi saudara. Ingat, kita berdamai dengan Tuhan. Lalu kita berdamai dengan sesama, dengan langkahnya ini. Topik harus fokus, waktu harus tepat, kata-kata harus bijak, sikap harus sabar. Lalu terakhir, kita membawa damai dalam hidup seseorang. Membawa mereka berdamai dengan Tuhan, atau istilahnya kata-kata zaman sekarang, penginjilan. Tetapi kalau Paulus berkata bukan penginjilan, dia katakan pelayan perdamaian. Tuhan telah menunjuk kami. Sekarang kami adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Allah telah memperdamaikan kita dengan melalui anaknya Yesus Kristus, dan kita diminta untuk menjadi pelayan perdamaian. Kalau kita mau menginjil, bagaimana caranya? Kita artinya menginjil itu membawa damai dalam hidup seseorang, memperdamaikan dia dengan Tuhan. Caranya sama. Topiknya harus fokus, jangan kemana-mana. Beritakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, waktunya harus tepat. Kata-katanya harus bijak. Sikapnya harus sabar dan lembut, saudara. Dengan demikian kita membawa damai dalam hidup seseorang. So, selamat berjalan dalam perdamaian. Usahakanlah perdamaian. Jangan didiam-diamkan. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tetapi biar firman ini membawa damai dalam hati kami. Kami tahu bahwa kami nggak sempurna. Kami membuat kesalahan. Tetapi Bapa, biar kalau kesalahan itu ada di pihak kami, Tuhan, biar kami mengusahakan damai dengan meminta maaf, Tuhan. Kalau kesalahan itu, Tuhan, akibat hal-hal yang lain, izinkan kami berinisiatif, sekalipun dengan risiko disalah mengerti, sekalipun dengan risiko bahwa kami akan dicap orang seperti ini, seperti itu. Sekalipun ini nggak nyaman buat kami, sekalipun ini nggak menguntungkan kami, tapi izinkan kami menjadi pembawa damai. Kami berinisiatif mendatangkan damai, merendahkan hati, mengusahakan damai, sama seperti Abraham, yang dia tahu ada konflik antara gembalanya dengan gembala Lot, tetapi dia, walaupun dia lebih tua, dia mau merendahkan hati mendatangi Lot dan berkata, marilah kita berdamai. Kalau engkau mau pergi ke kanan, mendahulukan orang lain. Kalau engkau mau kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku kanan. Pilihlah yang kamu mau, aku ambil sisanya. Aku percaya, Tuhan, inilah pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang ngalamin konflik, aku berdoa biar hari ini juga konflik itu terselesaikan dengan cara dikomunikasikan dengan baik. Mereka berdamai lebih dulu dengan Tuhan, lalu mereka berusaha berdamai dengan sesama, dan nanti akhirnya Tuhan akan pakai anak-anak-Mu menjadi pelayan perdamaian, membawa orang-orang lain berdamai dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Amin. Happy birthday, Pastor Ulang Tony. tahun, Pastor Tony. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Happy birthday to you. Thank you. Kak Tony, terima kasih.